Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 26 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penilai yang Dinilai. Penilai yang dinilai, firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di dalam setiap kehidupan kami memiliki cara yang benar di dalam menilai dan tidak terlalu mudah di dalam menilai orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita punya mata, kita punya telinga, dan kita punya mulut. Dan sewaktu kita memakai mata kita dan mendengar dengan telinga kita, maka yang kita dengar, yang kita lihat adalah manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Ada pepatah mengatakan kita melihat dengan mata tapi kita tidak sanggup, yaitu melihat mata sendiri. Kita bisa mendengar dengan telinga tapi kita pun tidak bisa melihat telinga sendiri. Sahabat seperjalanan, tatkala kita berbicara bersuara pun, apa yang didengar suara kita oleh telinga kita, tatkala suara itu direkam, kemudian suara itu kita dengarkan kembali, ada perbedaan sesungguhnya warna suara. Karena suara yang kita dengar keluar dari tubuh kita sendiri, didengar oleh telinga sendiri, dengan suara yang kita dengar dari rekaman, itu punya hal yang suara dan warna yang berbeda. Kalau sahabat seperjalanan tidak percaya, silakan untuk melakukannya dan mencoba. Lepas daripada semuanya itu, tentang penilai yang dinilai, di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ini cukup menarik. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Sewaktu bertanya tentang siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga, kita mengingat tentang bagaimana terjadinya persaingan di antara murid-murid dari 12 murid yang ada. Tidak heran kita melihat ada murid yang sangat suka sekali berbicara seperti Petrus. Ada murid yang tidak tulus seperti Yudas. Kemudian ada murid-murid yang diam saja. Mungkin mayoritas adalah asal Bapak senang atau kemudian memang tidak mau terjadi konflik. Dan di dalam persaingan-persaingan seringkali timbul dalam komunitas manapun. Dan pertanyaannya selalu, siapakah yang terbesar? Siapakah yang terbaik? Naluri manusia memang berjuang bagaimana dia menjadi yang terbaik dimanapun. Kalau kita mengingat, kalau kita masa kecil, kita sedang bermain utak umpet atau bermain lomba lari atau bermain apapun bentuknya, maka yang terjadi setiap orang berjuang bagaimana menjadi yang terbesar. Tatkala kita kemudian bertumbuh menjadi seorang anak remaja, menjadi pemuda dan pemudi, kita bukan akan mencari pasangan siapakah yang terbaik untuk pasangan hidup saya. Demikian juga seluruh aspek hidup sampai manusia itu menjelang meninggal, dia akan berpikir bagaimana menjadi yang terbaik, bagaimana menjadi yang terbesar. Dan pertanyaan itu ditanyakan. Dan yang menariknya bahwa setiap komunitas pun rupanya berorientasi kepada penilaian. Bukankah di sekolah kita seringkali dinilai oleh guru? Siapa murid yang terbaik? Siapa murid yang terapi? Siapa murid yang paling disiplin? Semuanya itu penilaian. Karena ada unsur penilaian, maka orang berjuang bagaimana menjadi yang paling tinggi. Orang berjuang bagaimana menjadi yang paling baik. Orang berjuang bagaimana menjadi yang paling besar. Dan pertanyaan itu diucapkan oleh murid Yesus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Tindakan Yesus tentu sangat mengejutkan. Harapan dari murid adalah dari 12 itu siapa yang paling terbesar, dan masing-masing tentu berharap Yesus memilih dirinya lah yang paling besar dalam kerajaan sorga. Tetapi Yesus menempatkan seorang anak kecil. Tentu ini mengagetkan. Anak kecil. Anak kecil itu siapa? Yang belum tahu apa-apa, belum ada pengalaman, belum bersumbangsi apa-apa.
Anak kecil itu tidak akan melayani Yesus seperti murid-muridnya yang mungkin mereka semua sudah berjerih lelah mendukung pelayanan Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi Yesus menempatkan seorang anak kecil dan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Apa yang Yesus katakan? Engkau harus bertobat. Bertobat dari apa? Yaitu bertobat dari berjuang menjadi yang paling besar, menjadi yang paling penting, yang menjadi paling populer, menjadi yang paling diterima, yang paling menonjol. Itu adalah sifat manusia. Rupanya sifat-sifat seperti demikianlah dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Engkau harus bertobat seperti anak kecil ini. Kalau kita melihat tentang sifat anak secara psikologi perkembangan yang kita pahami, anak-anak itu senang kebersamaan sekalipun ada sifat-sifat dosanya. Tetapi rupanya manusia setelah tumbuh menjadi semakin dewasa, dia menjadi semakin terampil dan cerdas bagaimana berbuat dosa dengan dikemas sedemikian rupa, sehingga di dalam pelayanan pun bisa berbuat dosa. Bagaimana mungkin Yesus berkata, engkau harus bertobat seperti anak kecil ini? Sahabat, seperjalanan bagi kita sebagai orang percaya yang sudah lama menjadi orang percaya, bahkan pelayan-pelayan di gereja, orang-orang yang kemudian terkenal dengan karunia yang dimiliki. Jangan-jangan itu juga kata yang diucapkan oleh Yesus. Kalau engkau tidak bertobat dan menjadi seorang anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangankan pertanyaan siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, masuk saja engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau engkau tidak bertobat seperti anak kecil ini. Pertanyaan murid siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga dijawab oleh Tuhan Yesus. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapakah orang-orang besar? Orang-orang besar itu adalah yang hatinya besar, cintanya besar untuk menerima siapapun dan melakukan pelayanan dan tindakan-tindakan dalam kehidupan, mengerjakan justru hal-hal yang tersisihkan, terlupakan. Itu yang disebut oleh Tuhan Yesus dalam Matius 25. Kalau engkau melihat orang lapar, engkau beri makan. Engkau melihat orang haus, engkau memberi minum. Melihat orang yang tidak memiliki pakaian, engkau berbagi pakaian. Tatkala ada orang yang di dalam penjara, engkau melawatnya, engkau mendoakannya. Tatkala ada orang musafir yang tidak punya tempat tinggal, engkau membuka rumahmu untuk menjadi tempat tinggal buat mereka dalam satu waktu tertentu. Sahabat seperjalanan, siapakah yang terbesar? Kebiasaan manusia sebagai penilai, kitalah justru yang dinilai oleh Allah. Dengan demikian, pandai-pandailah menilai diri sendiri dan bukan menilai orang lain. Kenapa demikian? Jangan-jangan karena kita suka menilai, kita akan dinilai oleh Tuhan. Siapakah kita yang sesungguhnya? Dan sewaktu Tuhan menilai kita, apa yang menjadi orientasi sebagai orang-orang besar, orang-orang populer, orang-orang hebat, justru adalah orang-orang seperti demikian, adalah orang-orang yang mau menjadi yang terkecil, bukan berorientasi yang terbesar. Lalu mau melayani kepada pihak-pihak dan pelayanan-pelayanan yang tidak populer. Dan Tuhan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerahkan kami, sehingga kami bisa hidup sebagai orang-orang yang benar dalam penilaian Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.